Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Shala Channel. Apa kabar teman-teman onlineku semuanya dimanapun berada? Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Share lagi kegiatan aku kali ini teman-teman. Di sini aku mau buat mie gacoan ala rumahan ya teman-teman. Untuk sebelumnya ini aku singkirkan dulu perabotan yang ada di meja kompor itu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, meja kompornya hanya tersisa sekecil itu. Jadi kalau perabotan tempat-tempat bumbunya nggak dipindahin itu bakalan sempit banget ya. Jadi setiap kali mau masak apalagi mau buat video, aku tuh seperti ini ya teman-teman, dipindah-pindahin dulu barang-barangnya. Oke, udah selesai mindah-mindahin dan lap-lap juga udah dibersihin. Ini aku mau siapin dulu choppernya. Dan di awal tadi juga aku siapin minyak goreng sebanyak 200 ml ya. Untuk yang pertama aku kerjakan adalah si ayamnya ini. Aku pakai ayam bagian dada kurang lebih 250 gram atau setengah dada aja ya. Ini aku chopper dan sudah halus seperti ini, aku singkirkan dulu. Untuk selanjutnya aku mau buat minyak bawang ya teman-teman. Ini aku bawang putih dan bawang merahnya pakai masing-masing 10 siung, dan minyak goreng 200 ml tadi aku curahin ke wajan ini. Dan ini adalah kulit dada ayam, kulit yang aku kletek dari dada yang dicopper tadi ya teman-teman. Aku goreng seperti ini dengan api kecil aja, kecil banget. Aku tutup supaya si kulit ayamnya ini enggak meletup-meletup ya teman-teman. Setelah si kulit ayamnya matang, aku masukin bawang merah dan bawang putih yang sudah dirajang tadi. Aduk-aduk terus seperti ini sampai matang ya teman-teman. Ingat teman-teman pakai api kecil aja ya. Nah ini udah matang, aku singkirkan dulu, minyak bawangnya udah jadi. Kemudian di sini aku mau masak ayam yang sudah dicopper tadi ya teman-teman, dengan bumbu bawang putih 2 siung dan dicincang juga. Setelah bawang putihnya harum, aku masukin si ayam yang udah digiling tadi ya teman-teman. Nah untuk masak ayam ini tuh harus ditekan-tekan dan ditekan-tekan dan dipotong-potong seperti ini, dikecruk-kecruk gitu ya pakai sutilnya supaya ayamnya nggak menggumpal ya teman-teman. Nah untuk bumbunya ini garam, merica, kecap asin, saus tiram, dan kemudian diberi air sedikit ya teman-teman supaya lebih mateng lagi. Dan tak lupa diberi gula ya teman-teman. Nah ini masaknya tetap seperti ini ya, ditekan-tekan, dikejruk-kejruk. Di sini aku ganti spatula ya teman-teman, karena untuk yang warna hitam tadi itu lembut banget, kalau untuk nekan-nekan itu nggak kuat ya, jadi aku ganti pakai spatula yang hijau ini. Nah jadinya seperti ini udah matang ya teman-teman, aku singkirkan dulu. Untuk selanjutnya di sini aku mau rebus cabai dan bawang putih. Bawang putihnya hanya 2 siung aja dan cabenya 100 gram ya teman-teman. Nah ini direbus sampai mateng banget, matang seperti ini. Kemudian aku giling si cabai dan bawang putihnya, dicopper sampai halus ya teman-teman. Ini nanti untuk bumbu pedasnya ya teman-teman. Oke, ini udah selesai. Jadinya seperti ini cabenya yang sudah digiling ya teman-teman. Nah ini udah selesai, aku singkirkan dulu si cabenya ini, aku masukin ke dalam wadah dulu ya teman-teman. Lanjut setelah ini aku mau masak untuk minyak. Nah ini airnya aku beri sedikit minyak goreng supaya nanti minyak nggak lengket ya teman-teman. Kalau teman-teman punya mie basah boleh pakai mie basah, tapi karena aku nggak punya, aku pakainya mie kering aja. Sambil menunggu minyak matang, aku mau siapin untuk bumbu keringnya ya teman-teman. Ini bumbu keringnya tuh garam 25 gram, kemudian aku pakai penyedap 25 gram, ditambah lagi merica bubuk setengah sendok teh dan gula 10 gram ya teman-teman. Nah ini nanti untuk bumbu keringnya. Nah bumbu kering ini tuh nanti bisa untuk bikin beberapa porsi dan banyak banget ya, bisa puluhan porsi ya teman-teman. Ini setelah ditimbang, ini aku aduk-aduk dulu supaya bercampur ya. Setelah bercampur seperti ini aku masukin ke dalam wadah gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk bumbu keringnya udah siap. Mau lanjut lagi eksekusi
untuk bikin adonannya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk bumbu keringnya itu sudah masuk dalam wadah, kemudian cabai yang digiling tadi dan ayam yang sudah dimasak tadi. Kemudian di sana ada kecap asin, kecap manis, saus tiram, dan ini minyak bawang yang tadi udah dimasak juga di awal ya. Untuk adonannya seperti ini, minyak bawangnya itu setengah sendok makan. Kemudian ini kecap manisnya sama setengah sendok makan juga. Dan untuk kecap asinnya itu hanya seujung sendok aja teman-teman, seujung sedikit itu kalau nggak salah itu 3 tetes kecil untuk si kecap asinnya. Kemudian untuk saus tiramnya 2 tetes aja ya teman-teman, supaya nggak terlalu asin minyak. Nah, ini untuk porsi yang aku buat ini tuh untuk 1 kali adonan. Ini takaran bumbunya seperti ini. Aku beri untuk bumbu keringnya setengah sendok takar seperti itu ya. Kalau teman-teman pakai sendok lain boleh, tapi banyaknya hanya segitu ya teman-teman, bisa kira-kira sebanyak itu. Dia tuh sedikit banget, kalau banyak nanti asin. Dan untuk cabenya hanya seujung sendok makan kecil seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya, racikan bumbunya aku aduk dulu seperti ini, kemudian aku masukkan untuk mie-nya yang sudah digodok tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk takaran 1 porsinya mie-nya pakai 1 keping aja ya. Aku karena aku pakai mie kering yang berkeping-keping, jadi untuk takaran 1 porsi ini racikan bumbunya seperti itu tadi ya takarannya teman-teman. Aku pakai minyak 1 keping aja. Ini tuh bisa untuk ide teman-teman jualan ya, mie gacoan gitu, harganya 5 ribuan. Jadi kalau untuk harga 5 ribu ini pas banget mie keringnya pakai 1 keping aja ya. Tadi kan aku ngerebusnya 2 keping, jadi itu bisa buat 2 porsi. Nah, untuk 1 porsinya ini ayam taburnya pakai 1 sendok makan, kemudian ditaburin irisan daun bawang dan bawang goreng. Kemudian diberi kerupuk pangsit mini. Nah, buat teman-teman yang punya stok daun selada, boleh dikasih daun selada. Jadi sebelum mie-nya dicurah ke piring itu diberi daun selada dulu, kemudian mie-nya dituangin di atas daun seladanya gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk tampilan mie gacoannya lebih cantik lagi, ada daun seladanya gitu ya. Nah, ini aku mau langsung makan aja teman-teman. Ini tuh enak banget, Masya Allah rasanya. Asinnya pas, nikmat banget ya, gurih dan pedesnya juga pas kalau untuk takaran seujung sendok makan yang sedikit tadi itu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen jualan mie gacoan, ini boleh banget dicontoh ide aku ini. Ini seporsinya 5.000 ya. Dan ini lanjut aku buat ronde kedua ya teman-teman, karena ternyata seporsi itu tadi kurang. Aku buat lagi ini pakai 2 porsi ya teman-teman. 2 porsi aku jadiin 1 di piring ini ya, karena memang ini tuh rasanya enak banget, Masya Allah, nikmat banget. Jadi aku tuh nambah lagi gitu ya, ini buat lagi, dan memang ini rasanya enak banget. Dan buat teman-teman yang tadi belum jelas untuk takaran bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, teman-teman boleh langsung cek aja di kolom keterangan. Di sana aku cantumin sejelas-jelasnya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video aku ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.